Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di room ini. Kita kembali di pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran basis data kelas 11 RPL ya. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mungkin salah satu bisa memimpin berdoa. Baik semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ayo, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Jangan lupa isi absensi di Google Classroom ya. Jadi untuk bukti kehadiran, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu hanya ingin mengingatkan kalian sebelumnya itu kita sudah belajar tentang struktur hierarki basis data. Kemudian kita sudah belajar ERD, masih ingat? Ya, komponen. Ya, komponen ERD ingat. Kemudian yang terakhir normalisasi. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang SQL. Apa itu sih SQL? Ada yang tahu SQL itu apa? SQL itu kepanjangan dari Structure Query Language. Jadi dia adalah sebuah bahasa yang kita gunakan untuk membuat database. Jadi exam itu sudah paket lengkap. Jadi sudah ada web server Apache-nya, kemudian sudah ada bahasa pemrograman PHP-nya, kemudian sudah ada MySQL-nya untuk mengelola database. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Mengenal perintah DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Untuk materi yang pertama itu adalah mengenal SQL. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada menganalisis kelompok perintah yang termasuk DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Kemudian yang kedua adalah membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, DCL dalam basis data. Selanjutnya untuk indikatornya. Kemudian untuk tujuannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, melalui proses pengamatan, diskusi, dan percobaan yang dilakukan secara mandiri dan kelompok, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menjelaskan tentang DDL, DML, dan DCL dengan benar, mengklasifikasikan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dengan benar, menganalisis tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dengan benar, dan yang terakhir membuat daftar kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL sesuai aturan yang ada. Kemudian untuk peta konsepnya, kemudian untuk teknik penilaiannya. Untuk materi kita kali ini ada pengenalan SQL. Kalian masuk di Google Classroom, ada materi. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Maaf. Ya, silakan. Jadi, apa ya? Ini masih ada hubungannya sama kode pemrograman, Kak, Bu? Jadi untuk kalian mendapatkan web yang dinamis, yang bisa berinteraksi dengan pengguna, itu kita menggunakan basis data. Jadi, untuk pengelolaan datanya atau basis datanya, itu nanti menggunakan MySQL. Sedangkan untuk aplikasi luarnya itu menggunakan pemrograman web. Jelas ya? Jadi memang basis data itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi tanpa basis data, program web kalian itu hanya akan menjadi web statis. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan pengguna. Jelas? Berarti nggak bisa online? Webnya bisa di-online kan, tapi pengguna itu hanya bisa melihat, nggak bisa berinteraksi.
Jadi basis data itu fungsinya adalah menyimpan data. Menyimpan data apa ya? Contohnya nanti kalian membuat sebuah program web. Jadi semua data yang ada di dalam aplikasi web itu menyimpannya adalah di dalam basis data. Untuk perintahnya memang ada, tadi kan disebutkan ada DDL, DML, DCL. DDL itu ada Data Definition Language. Itu digunakan untuk membuat kerangka database-nya. Kerangkanya apa? Tadi Ibu sebutkan kalau database itu ibaratnya adalah sebuah lemari penyimpanan. Yang namanya kerangka lemari berarti ya lemarinya, rak-raknya, itu adalah namanya kerangka. Itu membuatnya adalah menggunakan DDL. Perintah DDL itu ada 3. Ada create, ada alter, ada drop. Create yang pertama itu adalah pasti membuat. Yang dibuat apa? Yang dibuat adalah database dengan tabel. Kemudian alter. Alter itu adalah merubah. Yang dirubah apa? Yang dirubah adalah struktur tabelnya. Yang bisa dirubah adalah rak-raknya. Ya kan? Kemudian drop. Drop itu adalah menghapus. Yang dihapus apa? Yang dihapus adalah tabelnya dan database-nya. Kemudian yang kedua, selain DDL ada DML. DML itu ada Data Manipulation Language. Sesuai dengan namanya adalah manipulasi. Manipulasi yang di sini terdiri dari 4. Kalian bisa menghafalkan SIDU. Ada S, I, D, U. S yang pertama adalah select, memilih berarti menampilkan data-data yang ada di dalam database. Kemudian I, insert berarti sesuai dengan namanya, insert berarti menambahkan data, ya kan? Kemudian D, delete. Delete berarti menghapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah datanya, ya kan? Kemudian U, update. Sesuai dengan artinya, update berarti memperbarui atau merubah. Jadi itu aja yang diingat, ya. Kemudian ada DCL, Data Control Language. Control artinya kita mengatur mengendalikan siapa-siapa yang bisa mengakses database kita. Ada grant, ada revoke. Grant itu adalah memberi hak akses, revoke itu adalah mencabut. Jadi itu aja yang diingat. Jadi kenapa kita mempelajari SQL? Ya, karena SQL itu sebagai alat komunikasi. Dia kan sebuah bahasa kan. Jadi bahasa yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database kita. Database kita di mana? Database kita ada di dalam software database. Software database-nya apa yang kita gunakan? Software database yang kita gunakan adalah Exam, karena bahasa SQL yang akan kita gunakan itu menggunakan software MySQL yang sudah terinclude di dalam Exam. Silakan lanjut ke Google Classroom. Ya. Kesimpulannya mungkin SQL itu terdiri dari 4 perintah utama, yaitu terdiri dari DDL, DML, DCL, dan TCL.
TCL itu adalah Transaction Control Language. Ada dua transaksi, yaitu adalah membuat transaksi secara permanen dan membatalkan transaksi. Jadi ada dua, yaitu adalah commit dan rollback. Nah, apa yang bisa di-commit dan bisa di-rollback? Yang bisa di-commit dan bisa di-rollback adalah perintah yang ada di dalam DML. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oh, tidak sih untuk waktunya. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di Google Classroom. Jadi nanti keaktifannya di situ bisa terlihat ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.